Modus mengaku anggota Lantai Group. TG warga Giri Mulyo juga mengaku sebagai paralegal hukum media Desa Bidik Informasi mendatangi Syekh KN, seorang oknum guru ngaji di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur, yang sempat viral masuk berita, akibat kelakuan bejatnya yang diduga melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur santrinya sendiri berusia 12 tahun. Itu kan secara legalitas sudah, tetapi secara hukum masih tetap berlaku itu. Walaupun ibu sudah damai. Makanya saya mau menguatkan. Ini karena Pamong yang langsung ngomong ke kami kan begitu. Pak Pamong juga udah tahu saksinya banyak. Banyak? Ya, saya udah damai sama Kori, ada saksinya. Coba lihat suratnya, kalau udah damai Bu. Lagi dulu sama Bapak ya? Ya udah damai sama itu, Pamong sini aja, nggak dulu sama surat-surat. Nggak ada surat penyurat Ya kan? belum, itu sama bapaknya, sama Koni. Yang penting kita udah damai malam itu. Ini karena ada yang namanya pelecehan, itu udah melanggar. Kalau nggak diproses, Itu keenakan Pak. ini Koninya Bu. Nanti ada timbul korban seperti itu lagi, korban lagi Bu. Gitu. Tidak ada efek jerahnya. Gitu. Ya sekarang begini Bu ya. Kayak orang ya, kita maling motor. Nah udah ketahuan maling motor terus dipulangin motor. Apa sanksi selesai? Kan enggak Bu, tetap berjalan. Begitu aja mikirnya Bu. Di sini kan kita mau klarifikasi untuk ada temuan ini, berikut laporan ini. Kita kan bukan apa-apa, membantu ibu supaya tidak ada terjadi lagi gitu. seperti ini lagi, begitu loh Bu. Jangan sampai terulang lagi seperti ini. Ini akan terus berulang-ulang kali kalau sampai dibiarin tanpa ada campur tangan orang luar gitu. Bapak dari mana? Hah? Bapak dari mana? Kita dari media. Anak ibu siapa namanya tuh? Amel. Amel. Dia Umur berapa, Bu? 12 tahun. 12 tahun. Nah, ikut ngaji di situ. Oh, begitu kejadian anak ibu langsung cerita Lapor, ke ibu ya? ya. Iya. Terus tanggapan ibu waktu itu hari kejadian itu bagaimana Bu? Ya, marah toh Pak? Marah. Iya. Terus dia Ya, pasti. ini si Pak ininya guru ngajinya Ya, ini enggak, saya panggil ke sini, saya nyatain sama temen-temennya. dia tidak mengakui waktu itu. Ngaku, ya dia Ngaku. minta maaf, mungkin ya namanya juga orang ada salahnya Pak. Begitu ya. Iya. Terus untuk klarifikasinya dengan ibu waktu itu bagaimana Bu? Ya tempat saya sempat emosi Pak. Nah, ya kan begitu Bu. Kedatangan TG diduga hendak melakukan pemerasan kepada Syekh KN, meminta uang sebesar 70 juta rupiah. Dugaan modus menutup perbuatan diduga mesum oleh Syekh KN yang beredar di berita. Dugaan pemerasan TG kepada Syekh KN, terungkap saat wartawan mendapat keterangan Ketua Karang Taruna Desa Giri Mulyo bahwa TG meminta 70 juta, namun KN hanya sanggup 30 juta. Dengan membawa nama media Desa Bidik Informasi, TG membuat berita bahwa pemberitaan itu hoaks, dengan sombong L mengancam akan menuntut secara hukum media yang mengunggah berita pelecehan seksual yang dilakukan Syekh KN. Husni, aktivis dan jurnalis merasa tidak terima dengan berita yang diupload media Desa Bidik Informasi yang berjudul, Kasus Asusila Terhadap Murid Il Klarifikasi. Menurutnya berita yang diunggahnya ke media lantainews.com dan resolusitv.com bukan hoaks. Karena berita sesuai pengakuan orang tua korban. Pamong desa dan narasumber lainnya bukan mengada-ada, justru MDBI yang terkesan menebarkan berita hoaks, ucap Husni. Sambung Husni, MDBI diduga tidak berbadan hukum bahkan legalitasnya bukan sebagai media. Menurut Husni dirinya investigasi mengenai masalah KN dan akan melaporkan dugaan percobaan pemerasan berikut status media MDBI yang diduga ilegal, apalagi TG mengaku-ngaku anggota lantai. Saat diwawancara, Husni mengaku memiliki bukti dan saksi terkait kelakuan TG dan media MDBI, yang diduga melakukan kegiatan jurnalis tanpa legalitas sebagai media yang wajib berbadan hukum, memiliki AHU, NPWP, OSS, NIB dan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hingga berita ini terbit, pihak penegak hukum Lampung Timur belum ada melakukan tindakan terhadap dugaan pencabulan dan media MDBI.